Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu di rumah ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tersebut pelajaran hari ini akan lebih mudah kalian cerna. Untuk hari ini setelah kemarin PH fungsi, kita melanjutkan ke persamaan garis lurus atau bisa disingkat PGL, persamaan garis lurus. Untuk di persamaan garis lurus, biasanya kalian akan menggunakan koordinat kartesius. Jadi di dalam koordinat kartesius, misalkan ada dua buah titik, kemudian titik tersebut kalian sambungkan dengan garis. Nah, garis tersebutlah yang akan dibuat persamaannya. Nah, untuk yang pertama, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus di sini, yang pertama ada Y sama dengan MX plus N, atau yang kedua bentuknya adalah AX plus BY sama dengan C. Bisa lihat di contoh, Y sama dengan MX plus N. Nah, di sini Y adalah titik Y, kemudian M biasanya adalah untuk melambangkan gradien. Kemudian X plus N, N-nya adalah konstanta. Nah, bentuknya bisa juga misalkan Y sama dengan 1/2 X plus 3. Atau bisa juga 4X min 2Y sama dengan 8. Bisa juga seperti ini ya. Yang bentuk pertamanya adalah Y, yang bentuk kedua adalah XY. Nah, selanjutnya untuk bentuk dari persamaan garis sendiri, di sini ada dua jenis, tapi sebenarnya angkanya sama. Contoh yang di sini, Y sama dengan min 2X plus 4. Nah, yang kedua adalah 4X plus 2Y sama dengan 8. Ini sebenarnya sama, hanya bentuknya saja yang dirubah. Kalian masih ingat dengan SPLSV, sistem persamaan linear satu variabel yang memindahkan angka ke ruas sebelah kanan? Nah, ini kurang lebih sama. Di sini yang kita tetapkan adalah Y, seperti bentuk yang pertama di sini Y. Berarti di sini tetap 2Y sama dengan di sini 4X-nya plus, pindah ke sini menjadi min 4X, 8-nya plus, tidak ada minnya, berarti di sini menjadi plus 8. Nah, karena bentuknya hanya Y, beda ya. Di sini Y, di sini 2Y. Nah, berarti apa yang harus pindah? 2-nya. Di sini tetap Y sama dengan min 4X plus 8. Nah, 2-nya di sini kali pindah ke ruas kanan menjadi bagi. Bagi bisa juga dilambangkan dengan per 2. Hasil akhirnya Y sama dengan min 2X plus 4. Nah, samakan dengan yang atas. Nah, berarti bentuknya bisa dirubah-rubah ya. Bisa jadi yang pertama adalah Y sama dengan, atau bentuknya XY. Nah, setelah persamaan kita lanjut ke gradien. Gradien apa sih gradien? Gradien adalah kemiringan garis. Jadi, sebuah garis yang kalian buat ini biasanya memiliki kemiringan. Nah,
Bisa dilihat, gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang dilambangkan dengan M. Seperti yang tadi ya, di sini kita bisa lihat. Di sini contohnya Y sama dengan min 2X plus 4. Nah, yang diambil adalah min 2-nya. Berarti M sama dengan min 2. Contoh lagi. Y sama dengan min 1/2 X plus 3. Berarti M sama dengan min 1/2. Contoh lagi. Y sama dengan 3/4 X min 4. Berarti M-nya adalah 3/4. Berarti semua yang di dekat X adalah gradien. Tapi ini berlaku hanya untuk yang bentuknya Y sama dengan. Tidak berlaku untuk XY. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini menentukan gradien garis. Menentukan gradien garis adalah M sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Maksudnya apa, Bu? Nah, maksudnya perubahan di sini, jadi kan garis itu dibuat dari 2 titik. Nah, titik 1 dan titik 2. Nah, antara titik 1 dan 2 pasti ada perubahan, karena titiknya bisa pindah ke kanan atau pindah ke kiri. Nah, perubahan tersebut yang dimaksud. Kita bisa lihat contoh yang pertama. Di sini titik A adalah 1,3. Kemudian titik B adalah 4,5. Nah, kita lihat ya, perubahan dari A ke B, bergeser ke kanan 3, kemudian ke atas 2. Nah, perubahan tersebut yang dimaksud. Nah, untuk Y itu berarti bergesernya yang ke atas ke bawah ya. Di sini Y. Di sini Y-nya adalah 2 karena bergeser ke atas. Kemudian X-nya adalah 3 karena ke kanan 3. Nah, berarti patokannya ketika titik itu bergerak ke atas berapa per ke kanan atau ke kiri. Berarti di sini bergerak ke atas 2, kemudian ke kanan 3. Sudah, berarti gradiennya adalah 2/3. Bisa juga kalau misalkan kita tidak menggambar, kan kalau misalkan ini dengan gambar kita bisa langsung menghitung ke atas 2 langkah, kemudian ke kanan 3 langkah. Nah, bisa juga dengan cara dikurangkan. Caranya adalah kita buat dulu titiknya. Titik A adalah 1,3. Kemudian titik B adalah 4,5. Nah, masih sama. Y per X. Di sini kita buat 1 di sini adalah X, kemudian 3 adalah Y. Sudah, berarti yang kita ambil angka 3 dan 5 terlebih dahulu. Y yang pertama adalah 3, kita kurang dengan Y yang kedua, 5. Dibalik juga boleh ya, mau 5 terlebih dahulu atau 3 terlebih dahulu. Yang penting ketika sepasang menjadi titik pertama, atau misalkan 3 menjadi Y1, berarti otomatis 1 menjadi X1. Jika 5 menjadi Y1, berarti X1-nya 4, sepasang. Nah, tadi sudah 5 dikurang 3 per 4. 1 dikurang 4. Ya, 3 dikurang 5
1 dikurang 4. Sudah, sama dengan 3 dikurang 5 min 2. Kemudian 1 dikurang 4 min 3. Nah Bu, kan jawabannya tadi 2/3. Nah jangan lupa min ketemu min menjadi plus, hasil akhirnya menjadi 2/3. Sama ya. Kalau cara yang tadi dengan gambar atau dengan kartesius, ini dengan hitungan tanpa dengan gambar. Nah, kita lanjut ke gambar sebelahnya. Nah, perhatikan garis yang pertama condongnya ke arah kanan. Nah, untuk yang ke arah kanan hasil akhirnya plus ya. Kemudian yang ini satunya condongnya titiknya ke arah kiri. Nah, perbedaannya ketika garis tersebut condong ke kanan berarti hasil akhirnya plus. Ketika garis condong ke kiri arahnya berarti hasil akhirnya menjadi min. Nah, ini sama ya. Y-nya 2, X-nya 3, jadi 2/3 karena condongnya ke arah kiri berarti menjadi min 2/3. Sudah, kita lanjut. Menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Nah, ini langsung kita ke contoh. Nomor 1. Tadi kan sudah dijelaskan kalau persamaan garis ada 2 jenis. Yang pertama Y sama dengan atau bisa juga XY sama dengan. Nah, untuk yang pertama tadi mudah ya. Kalau untuk yang pertama misalkan Y sama dengan 4X min 2. Berarti M sama dengan 4. Nah, kalau misalkan bentuknya 2Y sama dengan 4X min 2. Nah, kalau ini beda lagi. Gradiennya tidak 4. Bentuknya kan harus Y sama dengan. Sedangkan di sini 2Y. Berarti 2-nya kita pindahkan. Y sama dengan. Karena 2Y artinya dikali, pindah ruas jadi dibagi. Berarti 4X min 2 dibagi atau bisa pakai per 2. Berarti Y sama dengan 2X min 2. Berarti M-nya adalah berapa? 2. Sudah. Nah, untuk yang bentuknya XY, kalau yang bentuknya X saja bisa langsung ditentukan bentuknya adalah gradiennya adalah yang di samping X. Nah, untuk yang bentuknya XY, misalkan 2X plus 3 Y sama dengan 4. Nah, M-nya adalah min A per B. Nah, perlu diingat A itu yang dekat X, ini A, ini B. Berarti M sama dengan min A-nya 2 per 3. Nah, contoh lagi, misalkan kita rubah tandanya saja. Misalkan di sini jadi min 2, kemudian di sini juga min. Nah, min A-nya berapa? Min 2 per B-nya min 3. Nah, perlu diingat, di sini kalau plus tandanya tidak di bawah, tapi ketika min berarti di bawah ya, menjadi min 3. Min ketemu min, plus ketemu min lagi jadi tetap min. Min 2/3. Sudah sampai sini paham? Untuk persamaan Y sama dengan gradien yang di samping X. Untuk X, Y sama dengan gradiennya adalah M sama dengan min A per B nih. Min A per B. Nah, kalau tadi ada dalam bentuk persamaan, kalau sekarang kita jelaskan jika
ada 2 titik seperti yang tadi ada di gambar. Kalau yang tadi digambar dengan kartesius, Ibu memberikan contoh hitungan ya. Nah, di sini rumusnya. M sama dengan Y2. Bisa lihat di sini deh. Y2 min Y1 ya, itu yang dipakai. Misalkan ada titik A 3/4, titik B 1/5. Sudah? Berarti kita buat di sini X, di sini Y. Y2-nya berapa Y2? 5. Y1-nya 4. Kemudian X2. X2-nya 1. Kemudian X1-nya 3. Tinggal kita kurangkan. Berarti 5 kita kurang 4 per 1 kita kurang 3. Sama dengan 5 dikurang 4, 1 per 1 dikurang 3, min 2. Tapi hasil akhirnya menjadi min 1/2. Contoh lagi. Kita rubah tandanya saja ya. Di sini min. Di sini min. Nah, jika semuanya dirubah menjadi min, Y2-nya masih sama, min 5 dikurang. Di sini harusnya 4. Min 4 ya, min 4-nya di bawah per min 1 dikurang min 3. Nah, di sini jadi plus ya. Ini berubah jadi plus, ini berubah jadi plus. Berarti utang 5 dibayar 4 jadi min 1 per utang 1 dibayar 3 menjadi 2. Min 1/2. Sudah sampai sini insya Allah paham ya. Jika belum paham nanti bisa diulang kembali videonya. Nah, sifat-sifat gradien suatu garis. Nah, kalau misalkan titik tersebut, titik yang A condongnya ke arah kanan, naik kanan. Naiknya ke kanan, berarti gradiennya adalah lebih besar dari 0 atau bisa jadi bilangan positif. Nah, kalau misalkan condongnya ke kiri, berarti M-nya lebih kecil dari 0 atau bisa jadi bilangan tersebut adalah negatif. Itu ya. Condong ke kanan positif, condong ke kiri berarti gradiennya negatif. Nah, untuk yang sejajar, masih ingat sejajar berpotongan? Sejajar, ini namanya sejajar. Sejajar. Nah, untuk berpotongan bagaimana? Nih berpotongan. Yang ini berpotongan. Nah, untuk yang berpotongan maka gradiennya adalah 0. Nah, jika gradiennya 0, maka tidak ada kenaikan atau penurunan sama sekali. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nanti contoh soal ini silakan kalian screenshot terlebih dahulu. Ya, 1, 2, 3. Sudah di screenshot? Dari 1, 2, dan 3 silahkan kalian jawab. Nanti setelah dijawab, jawabannya tinggal ditulis di Google Form sekalian dengan absen. Ini caranya masih sama dengan yang tadi ya. Yang ini menentukan gradien mudah ya, yang dekat M. Bagaimana caranya jika dekat M,
yang bentuknya Y sama dengan MX, bagaimana yang caranya XY. Nah, di sini yang nomor 1B, Y dikurang X. XY ya. Nah, kemudian nomor 2, gradien garis yang tadi caranya. Yang Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini yang cara yang ini. Nah, cara nomor 3 silahkan coba bagaimana caranya jika soal cerita seperti contoh nomor 3. Nah, setelah contoh soal yang pertama, kita lanjut. Persamaan garis lurus jika tadi hanya gradien. Sekarang kita lanjut ke persamaannya. Persamaan garis yang diketahui gradien. Nah, yang A di sini persamaan garis yang bergradien M dan memotong sumbu Y di titik 0,N. Nah, berarti kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Kemudian yang kedua, persamaan garis. Nah, perhatikan yang pertama ada gradiennya, berarti kemudian ada titiknya. Misalkan gradiennya setengah. Kemudian memotong sumbu Y di titik, misalkan titiknya 0,4. Berarti kita tinggal masukkan ke dalam bentuknya. Y sama dengan setengah X. Karena ini gradien, yang ini N, berarti tinggal dimasukkan plus 4. Seperti itu saja. Jika diketahui gradien dan memotong sumbu Y. Nah, lanjut. Untuk yang kedua, jika bergradien M melalui titik ini, nah tinggal dimasukkan ke persamaan yang ini. Nanti Ibu contohkan. Nah, misalkan ada titik 3,4. Kemudian gradiennya adalah 2. Ini M, ini titiknya. Kalau yang tadi kan 0, jika titik tersebut memotong sumbu Y. Nah, kalau yang ini 3,4 tidak memotong ya, berarti tidak bisa langsung dimasukkan. Di sini adalah X1, sini Y1. Y1-nya 4 sama dengan M-nya 2. Kemudian X dikurang X1-nya 3. Y dikurang 4 sama dengan 2 dikali X, 2X. 2 kali min 3 min 6. Y sama dengan 2X min 6. Di sini min 4 pindah jadi plus 4. Y hasil akhirnya Y 2X 6 min 6 dikurang utang 6 dibayar 4 jadi minus 2. Ini persamaannya. Sudah? Nah, itu kalau misalkan ada gradien dan ada titiknya. Nah, kalau misalkan hanya diketahui titik-titiknya saja, bagaimana Bu persamaannya? Kalau yang tadi yang pertama gradiennya diketahui, kemudian ada titik 0,3, 0,4, berarti pasti 0, ya. Berarti caranya tinggal dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan MX plus N. Cara yang kedua, kalau diketahui gradien dan titik, tapi titiknya tidak 0, nah, lain dengan yang hanya diketahui titiknya. Nah, yang diketahui titiknya saja, seperti contoh nomor 1B. Contoh nomor 1B.
Nah, bisa juga seperti contoh nomor 2. Ibu berikan contoh yang nomor 2 saja ya. Karena yang nomor 2 ini bentuknya gambar. Kalau yang angka kalian tinggal hitung. Nah, di sini kita buat dulu titiknya. Titik yang pertama ada di min 2,0. Ini A, ini B. Min 2,0 ya. Kemudian titik yang B 4,15. Minus 15. Nah, kita masukkan ini X, ini Y. Masukkan ke dalam persamaan Y dikurang Y satunya kita ambil 0 per Y2 nya minus 15 sama dengan dikurang 0 sama dengan X dikurang min 2 per 4 dikurang min 2. Di sini jadi plus, di sini jadi plus, hasilnya Y dikurang 0, Y. Min 15 kurang 0 jadi min 15. Sama dengan X plus 2 per 4 tambah 2 jadi 6. Sudah? Berarti tinggal kita kalikan 6 dikali Y. Kemudian min 15 dikali X plus 2. Kali silang ya. Ini kali ini kali ini. Ibu hapus atasnya. 6 kali Y, 6Y. Sama dengan min 15 kali X plus 2. 6Y sama dengan min 15 kali X, min 15X, min 15 kali plus 2, min 30. Nah, sudah jadi seperti ini. Jika di soal pilihan ganda ada jawabannya seperti ini, bisa langsung. Tapi jika harus disederhanakan, bisa kalian sederhanakan kembali. Di sini Y-nya kita pindah, 6-nya kita pindahkan menjadi Y sama dengan min 15X min 30. Jangan lupa 6 pindah ruas ke kanan, tadinya kali berubah jadi bagi menjadi per. Y sama dengan, nah min 15 dengan 6 sama-sama bisa dibagi 3. Di sini jadi min 5 per 6 dibagi 3 2 X. 30 dibagi 6 sama dengan min 5. Ini hasil akhirnya. Sudah seperti ini. Kita hapus dulu. Tadi Y sama dengan 5 per 2X. Minnya jangan ketinggalan. Kemudian min 30. Nah, nanti di sini bentuk yang titik yang ini, yang bagian yang nolnya adalah X. Berarti menjadi titiknya 0,n. Nolnya kita masukkan ke dalam persamaan ini, ke dalam X. Nanti ketemu hasil akhirnya Y. Sudah? Silahkan kalian screenshot terlebih dahulu. Yang kalian kerjakan yang nomor 1 A, B dengan yang tadi ya, yang ibu minta screenshot. Nanti jawabannya bisa kalian tuliskan di Google Form, hanya jawaban saja.
Caranya silahkan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Sampai sini. Jika ada pertanyaan, silahkan chat Ibu. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.